Kemudian untuk yang D atau yang keempat nih, persamaan diferensial eksak atau disingkat dengan PDE. Bentuk persamaan diferensial itu adalah M yang merupakan fungsi X dan Y, jadi dua berubah ya. Kalikan dx sama plus N ini juga merupakan fungsi X dan Y. Kalikan dy sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan diferensial ini, du M du Y itu harus sama dengan du N du X. Nah ini persamaan ini disebut eksak karena ruas kiri adalah diferensial eksak. Nah untuk jawaban persamaan ini atau PD ini yaitu F yang merupakan fungsi X dan Y sama dengan suatu konstanta sembarang. Nah, sekarang ini F itu tadi jawaban persamaan diferensial yang merupakan fungsi X dan Y itu sama dengan suatu konstanta sembarang. Nah, sekarang kalau ini jawaban ini kita turunkan atau didiferensialkan, maka df sama dengan 0. Jadi ruas kanan didiferensialkan berarti 0. Nah, yang df ini, yang ruas kiri ini, turunan dari fxy adalah du f du x kali dx ditambah du f du y kali dy. Jadi sama dengan 0. Jadi ini df-nya. Nah, kemudian du f du x itu dimisalkan m atau diberi nama m yang merupakan fungsi x dan y tadi. Du f du y ini diberi nama n atau diberi notasi baru yaitu n yang merupakan fungsi x dan y. Nah sekarang m yaitu du f du x ini kita turunkan parsial ke peubah y. Jadi du m du y ini atau du y dari m ini, du y dari m atau du m du y, maka di sini ruas kanan harus diturunkan parsial ke peubah y. Maka menjadi du 2f du x du y. Kemudian sedangkan ini n yaitu sama dengan du f du y ini diturunkan parsial ke peubah x. Jadi du x dari n atau ditulis menjadi du n du x. Nah ini juga diturunkan ke x parsial. Maka menjadi du 2f du x du y. Nah sekarang kalau kita lihat ini du m du y ternyata sama dengan du n du x. Ini. Jadi ini yang merupakan syarat eksak tadi. Jadi artinya jawaban persamaan diferensial tadi yang F sama dengan C itu dengan syarat eksak ini ternyata ini sama ya. Jadi ini sekedar membuktikan saja. Untuk contohnya adalah selesaikan persamaan diferensial x kuadrat plus y kuadrat dalam kurung kalikan dx ya, ditambah 2xy dy sama dengan 0. Nah, sesuai dengan persamaan diferensial eksak tadi, maka di depan dx ini adalah m. Jadi m-nya berarti x kuadrat plus y kuadrat. Di depan dy ini 2xy itu sama dengan n. Nah sekarang ini m diturunkan parsial ke peubah x. Jadi du y dari m atau du m du y, maka ini harus diturunkan ke y parsial. Yang ini adalah 0 karena kalau parsial berarti yang diturunkan parsial ke peubah y, maka x-nya adalah konstanta. Jadi kalau konstanta diturunkan berarti ini 0. Kemudian yang ini adalah 2y turunannya. Kemudian yang ini n sama dengan 2xy, n-nya diturunkan parsial ke peubah x. Jadi du x dari n atau menjadi du n du x. Nih. Maka ini turunkan ke x. Nah, y-nya itu berarti dianggap konstanta karena diturunkan parsial. Maka 2y kalikan turunan x-nya adalah 1.
sehingga sama dengan ini 2Y. Nah ternyata nih sama ya, du M du Y sama dengan du N du X. Nah karena ternyata sama, maka bisa disimpulkan bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial eksak. Nah untuk penyelesaian itu bisa dimulai atau didasarkan pada nilai M. Untuk cara yang kedua nanti bisa didasarkan pada nilai N. Nah M adalah sama dengan du F du X, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat. Nah sekarang ini kalau diintegralkan maka menjadi integral du F du X dx itu integral sama dengan integral ini. Ya, dx-nya. Nah, ini hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 yang ini. Kemudian yang ini konstanta ya. Jadi Y kuadrat kalikan X. Kemudian ditambah Y besar yang ini merupakan fungsi Y kecil. Jadi fungsi Y ini. Nah ini Y besar. Jadi di sini tidak cukup konstanta. Tetapi Y besar yang merupakan fungsi Y kecil. Ini. Jadi F sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus X Y kuadrat plus Y besar. Nah, ini adalah integral yang kita peroleh. Kemudian ini kita turunkan ke peubah Z. Ya. Kalau ini tadi diperoleh dari turunan ke peubah X. Ya. Nah ini sekarang diturunkan ke peubah Y. Maka menjadi ini. Du F du Y sama dengan 2XY plus du Y besar du Y kecil. Nah, du F du Y tadi tidak lain sama dengan N. Nah, sekarang N-nya kita ganti dengan ini. Jadi N tadi sama dengan 2XY. Nah, yang ini sama, tetap seperti ini. Nah, ternyata persamaan ini, yang kiri ini sama dengan yang kanan ini, maka ini bisa dicoret. Jadi 2XY, di sini 2XY, sehingga DY besar DY kecil atau DY besar DY kecil itu sama dengan 0. Nah, ini tadi D bisa diganti dengan D, ini karena Y besar itu kan hanya merupakan fungsi Y kecil. Jadi turunan parsial sama dengan turunan biasa. Maka ini bisa disimpulkan hasilnya adalah Y sama dengan suatu konstanta. Kemudian ini Y besar sama dengan C, kembali kita masukkan ke sini, persamaan A ini. Maka F sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus XY kuadrat plus C. Ini plus C. Nah, ini merupakan jawaban umumnya tadi adalah F sama dengan C. Jadi ini sama dengan C. Ini konstanta sembarang, ini juga konstanta sembarang. Jadi ini tidak bisa dicoret karena konstanta sembarang. Jadi di sini bisa 1000, di sini bisa 1 juta, maka kalau digabung itu tetap C atau konstanta lain gitu ya. Jadi di sini tetap ditulis C, tapi C di sini beda ya dengan C sini dan C sini. Jadi ini merupakan jawaban umum. Demikian.